Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia di dalam DAS serta segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Perubahan kondisi daya dukung DAS sebagai dampak pemanfaatan lahan yang tidak terkendali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dapat mengakibatkan peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan penutupan vegetasi, dan percepatan degradasi lahan. DAS Bodri merupakan salah satu DAS yang secara administrasi terletak di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Wonosobo. Luas wilayah DAS Bodri adalah 68.242,42 hektar. DAS Bodri terletak pada posisi 7 derajat 23 menit 00 detik sampai dengan 7 derajat 54 menit 08 detik lintang selatan dan 109 derajat 52 menit 01 detik sampai dengan 110 derajat 08 menit 06 detik bujur timur yang terbagi menjadi 4 subdas, yaitu Subdas Lutut seluas 18.914,53 hektar, Subdas Logung seluas 8.629,21 hektar, Subdas Putih seluas 11.970,09 hektar, dan Subdas Bodri Hilir seluas 28.728,59 hektar. DAS Bodri merupakan bagian dari Satuan Wilayah Pengelolaan DAS Pemali Comal, di mana DAS tersebut merupakan urutan ke-9 dari 11 DAS prioritas terpilih, serta masuk dalam 108 DAS prioritas yang tergolong kritis di Indonesia yang perlu segera mendapat penanganan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam dekade 5 tahun terakhir, di daerah hulu DAS Bodri telah terjadi perubahan penggunaan lahan, di mana lahan yang berfungsi lindung telah berubah menjadi lahan pertanian tanaman semusim. Bahkan setiap tahun akibat kerusakan lahan di hulu DAS Bodri telah mengakibatkan banjir di wilayah Kabupaten Kendal, sehingga sangat mengganggu perekonomian karena akses jalan pantura dan jalan kereta api terendam, serta menimbulkan kerugian harta benda. Karena terjadinya kerusakan di daerah hulu yang tadi sudah kami sampaikan dengan adanya tata guna lahan yang berubah, yang tadinya dari hutan menjadi pemukiman, dan juga dengan adanya pemotongan, ini tanah yang daerah hulu ini kan terbawa sungai menuju ke hilir. Ini lama-lama tentunya dengan adanya tanah yang terbawa erosi ini ya, ini menjadi pengendapan di daerah hilir. Juga untuk daerah hilir ini kan sungainya kan lebih landai daripada daerah hulu ya. Dengan adanya erosi endapan di daerah hilir ini tentunya menjadi kemampuan sungai untuk menampung air ini kan menjadi lebih sedikit, sehingga ini menjadi terjadinya banjir. Dan juga untuk wilayah daerah laut ya, ini di pantai yang di muara ini kan lama-lama ini terjadi peninggian air laut ya, ini sehingga pembuangan air ke laut ini kan juga sudah tidak begitu lancar. Juga masyarakat hilir ini biasanya juga sama dengan masyarakat di hulu tadi ya, dengan fungsi-fungsi sungai ini sekarang sudah banyak yang berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Jadi dengan adanya pembuangan sampah yang di sungai, dengan adanya endapan ya dari atas, ini kan juga sungai ini menjadi dangkal. Menurut sumber dari BPDAS Pemali Zratun, daerah-daerah yang memiliki kerentanan banjir dan longsor di DAS Bodri adalah 1. Daerah tingkat kerawanan banjir limpasan. Dalam keadaan normal seluas 40.338,54 hektar, tinggi seluas 24.910 hektar. 2. Daerah tingkat kerawanan banjir genangan. Daerah sangat rawan seluas 4.594,13 hektar, daerah rawan seluas 9.404,93 hektar.
daerah agak rawan seluas 9.197,91 hektar dan daerah tidak rawan seluas 42.051,60 hektar. 3. Daerah tingkat kerawanan longsor, daerah tidak rawan seluas 42.406,49 hektar, daerah agak rawan seluas 10.864,40 hektar, daerah sedang seluas 10.016,70 hektar, daerah rawan seluas 1.960,95 hektar. Secara demografi, jumlah penduduk pada wilayah Dasbodri pada tahun 2015 adalah 744.940 jiwa. Tingkat populasi penduduk akan berakibat pada tingginya kepadatan penduduk, sehingga akan melebihi daya dukung lahan dan menimbulkan ketidakseimbangan ekologi, terutama di wilayah hulu yang semestinya berfungsi sebagai daerah lindung. Akibat yang ditimbulkan dari populasi penduduk pada wilayah perkotaan adalah terjadinya kelebihan penduduk, sehingga menimbulkan disekonomi eksternal berupa pencemaran lingkungan dan penutupan lahan oleh perkembangan infrastruktur yang cepat, sehingga menyebabkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah menjadi rendah dan menimbulkan banjir. Hal ini diperburuk oleh kesadaran lingkungan yang rendah, seperti pembangunan perumahan dan tempat usaha di bantaran sungai dan membuang sampah di alur-alur sungai yang menimbulkan tersumbatnya saluran, sehingga daya tampung sungai menjadi rendah serta semakin berkurangnya ruang terbuka hijau yang seharusnya terjaga minimal sebesar 30%. Pada wilayah pedesaan, kelebihan penduduk menyebabkan penguasaan lahan atau land tenure menjadi sempit dan berakibat pada pengelolaan lahan yang melebihi kapasitas produktivitasnya, sehingga sering menimbulkan disekonomi eksternal, seperti terjadinya erosi melebihi tingkat yang diperkenankan dan akhirnya menimbulkan sedimentasi yang akan mengganggu saluran sungai serta bangunan air lainnya. Di samping itu, desa yang mengalami overpopulated, masyarakatnya cenderung mempunyai perilaku lapar lahan karena sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di bidang pertanian. Kondisi demikian apabila tidak disertai dengan kesadaran hukum, maka akan terjadi penyerobotan lahan, illegal logging, dan gangguan lingkungan lainnya yang dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Untuk faktor-faktor yang mempercepat pendangkalan sungai itu tadi, yang pertama tentunya ya perilaku masyarakat itu. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tentunya membutuhkan sarana prasarana yang lebih banyak. Nah, mungkin kaitannya dengan di samping perilaku, ini sarana prasarana yang lain. Ini dengan adanya industri-industri yang banyak di wilayah dataran rendah ini yang di hilir, ini juga ini perlu penanganan khusus agar industri-industri yang berdiri ini tidak mempercepat rusaknya sungai di daerah hilir. Bentuk kerusakan di hilir ini tadi yang dengan adanya endapan ya, di samping erosi, pembuangan sampah yang sembarangan ya, ini kan menyebabkan kemampuan sungai untuk menampung air ini kan lebih sedikit. Kalau kemarin ya, ini kalau belum dangkal, ini belum ada endapan, ini masih mungkin kibikannya masih banyak. Namun dengan semakin ada endapannya, ada sampahnya, ini kan menjadi daya tampungnya ini lebih sedikit, sehingga apabila ada hujan ini otomatis terjadi limpasan sungai, limpasan air dari sungai. Ini menyebabkan banjir. Lahan kritis yang terjadi disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta perlakuan konservasi tanah yang tidak tepat. Permasalahan utama pada wilayah Dasbodri yaitu terjadinya kerusakan lahan di wilayah hulu Das, yang mana secara hidroorologis merupakan daerah resapan. Kerusakan tersebut khususnya pada wilayah yang semestinya sebagai kawasan lindung berubah menjadi kawasan budidaya tanaman semusim. Tingkat kerapatan vegetasi pada kawasan penyangga di Hulu Das sangat rendah.
nilai koefisien rejim sungai KRS Das Bodri dengan debit maksimum sebesar 19,99 meter kubik per detik dan debit minimum adalah 0,14 meter kubik per detik, sehingga nilai KRS Das Bodri adalah sebesar 143, termasuk klasifikasi jelek karena lebih dari 120. Lahan kritis di luar kawasan hutan pada wilayah Das Bodri. Sangat kritis 1.631 hektar, kritis 4.316 hektar, agak kritis 21.180 hektar, potensial kritis 22.149 hektar. Sumber dari BPDAS Pemali Jeratun. Dengan memperhatikan data karakteristik Das Bodri, utamanya dilihat dari bentuk Das Bodri yang menyerupai kipas, yaitu menggelembung di hulu das dan menyempit di hilir das, maka akan terjadi akumulasi air yang sangat besar dari 3 sungai di hulu das, yaitu Logung, Lutut, dan Putih, yang akan menyatu di hilir das, yaitu Sungai Bodri. Sungai yang pertama adalah Sungai Lingen, yang itu tadi dari Desa Wonosari, yang hilirnya ada di Desa Kartika Jaya. Terus ada Sungai Pecut, Sungai Kalibayi, dan yang satu Sungai Wedus. Sungai-sungai yang saya sebut tadi merupakan sebenarnya anak sungai dari Bodri, yang tentunya ini sebenarnya berfungsi yaitu untuk sebagai penanggulangan banjir sebenarnya yang ada di hulu sana. Tentunya ketika air pasang atau air banjir itu tinggi dan Sungai Bodri itu sebenarnya bisa dipecah ke anak sungai ini, ketika anak sungai ini tadi sudah tidak bisa berfungsi, maka Sungai Bodri tidak mampu lagi menahan beban dari luapan atau banjir, sehingga mengakibatkan beberapa tanggul di beberapa titik akan mudah jebol. Selain bentuk das, kerusakan lahan di 3 subdas bagian hulu yang ditandai dengan analisa limpahan sebesar 265 mm, nilai faktor C runoff 0,72, sedimentasi lebih dari 2 mm per tahun, maka dapat dipastikan bahwa Kota Kendal dan sekitarnya akan selalu kebanjiran ketika musim hujan tiba. Dampak dari kerusakan Das Bodri tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan Kabupaten Kendal saja, tetapi bagi masyarakat pesisir juga terkena dampaknya. Salah satunya adalah karena abrasi. Abrasi adalah pengikisan daerah pantai karena gelombang dan arus laut destruktif. Salah satu contohnya adalah di Desa Kartika Jaya yang mengalami abrasi yang cukup luas. Bukan hanya pantai dan tambak saja yang tergenang, bahkan sudah sampai kepada lahan pertanian produktif. Salah satu faktor yang mengakibatkan abrasi di Desa Kartika Jaya adalah karena ketidakmampuan Sungai Bodri menahan gelombang dan arus laut. Hal ini terjadi karena erosi, sedimentasi, dan perubahan jalur sungai yang mulai menyempit di daerah hulu dan hilir Das Bodri yang terhubung langsung dengan pantai di Desa Kartika Jaya. Dengan adanya abrasi di Desa Kartika Jaya yang sudah mendekat dengan rumah penduduk, mengakibatkan banjir ketika air laut pasang. Dulu sungai yang pecahan dari Sungai Bodri yang masuk ke Desa Kartika Jaya itu ada, yaitu namanya Sungai Lingen. Namun sayang pada tahun 1978 yaitu ada sebuah dam, artinya pengatur aliran sungai tadi yang ada di Desa Wonosari. Pada tahun 78 tersebut, dam tersebut mengalami kerusakan yang akhirnya tidak ada perbaikan. Namun kemudian bahkan ditindaklanjuti dengan adanya proyek padat karya yang akhirnya sungai tadi ditutup total, sehingga aliran Sungai Bodri tidak masuk lagi ke Kartika Jaya. Hal ini tentunya berdampak sekali dengan di Desa Kartika Jaya, yaitu yang dulunya lahannya merupakan lahan yang pertanian yang subur, akhirnya terjadi resapan air laut yang karena terus terang akhirnya sungai tadi berfungsi menjadi sungai pasang surut, sehingga air laut saja yang masuk ke sungai tersebut, sehingga daratan atau pertanian di daerah Kartika Jaya ini berubah menjadi pertambakan, yang akhirnya dari pertambakan itu tadi justru akan mengakibatkan kerusakan alam, yaitu yang namanya abrasi. Hingga tambak-tambak tadi rusak sehingga berubah lautan. Nah, muncullah kemudian ini yang namanya Pulau Tiban ini. Selain tanah yang tidak subur tadi, tentunya
penduduk, setiap air pasang tinggi itu air laut tadi sudah masuk ke pemukiman. Hal ini tentunya mengakibatkan penduduk merasa tidak nyaman, artinya tidak betah lagi di Desa Kartikajaya ini. Nah, ini hal yang sangat mengkhawatirkan bagi kami, sehingga desa kami nanti akan ditinggal, atau mungkin ada sebuah desa di daerah lain yang mungkin hasilnya seperti di desa kami ini, yang akan Desa Kartikajaya mungkin akan lambat laun akan menjadi tenggelam oleh air laut tadi. Ya, sebenarnya kami sudah melakukan tanggulisasi. Kami sudah melakukan tanggulisasi sendiri. Banyak sekali yang sudah kami lakukan untuk penanggulangan seputaran desa kami sampai pembuatan pintu, sehingga air pasang itu dapat kami tanggulangi. Tetapi kekuatan kami sangat-sangat terbatas sekali. 2 atau 3 tahun lagi pasti desa ini akan hilang karena tingkat abrasi kami sangat-sangat parah sekali. Kalau boleh kita tahu, laut sudah ada di depan mata kita sekitar 400 meteran. Itu kita sudah diancam dengan laut. Dulunya 300-an lah, sekitar 300. 3 kilo dulu ada 3 kilo, sekarang ratusan saja. Iya, 3%. Dan ini kalau dibiarkan 3 sampai 4 tahun pasti, saya katakan pasti desa ini akan hilang. Dampak dari abrasi sendiri hampir 80% sudah habis itu untuk daerah kita yang ada di pesisir. Itu kan tadinya sudah ada tambak-tambak, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi tambak, cuma bisa dihitung dengan tangan 2 jari saja. Dan itu kondisinya pun sudah sangat-sangat parah. Jadi air laut yang sekarang dulunya bisa masuk ke tambak-tambak, tetapi sekarang tidak lagi masuk ke tambak-tambak, dia masuk ke kampung langsung. Nah, antisipasi kami bagaimana? Yaitu kita membuatkan tanggul. Intrusi adalah pergerakan air asin ke akuifer air tawar yang dapat mengkontaminasi sumber air minum. Desa Kartikajaya adalah desa yang semula menjadi sentra penghasil pisang Raja Bulu dan mangga arom manis di Kabupaten Kendal. Dengan adanya intrusi yang terjadi, mengakibatkan kualitas dan kuantitas buah menjadi menurun. Perbedaan rasa yang dihasilkan dari pohon pisang maupun mangga itulah yang membuat memburuknya kualitas buah. Lapisan tanah yang paling bawah yang mengandung air tawar sudah bercampur dengan air asin. Ya, seperti saya sebutkan tadi, tentunya kerusakan tadi berakibat kepada kesuburan tanah tadi. Nah, tentunya ketika kesuburan tanah tadi sudah tidak bisa dipertahankan, yang diakibatkan resapan air asin tadi, ya tentunya segala perekonomian di Desa Kartikajaya pun akan berdampak sangat drastis. Yang dulunya petani itu bisa menikmati hasil pertaniannya, sekarang hampir tidak ada pertanian yang subur karena sudah tidak ada tanaman yang bisa diandalkan lagi. Dulu kita merupakan sentral dari pisang Raja Bulu, mangga arom manis, cabai. Nah, itu merupakan produk unggalan dari Desa Kartikajaya. Namun saat ini dengan seiring kerusakan alam tersebut, komoditas tadi sudah tidak bisa kita andalkan sebagai mata pencaharian. Harapan kami sebenarnya dari pemerintah, khususnya pusat ataupun daerah, kita sebagai warga Desa Kartikajaya pernah melakukan pengajuan proposal agar sungai yang ada di daerah kami ini, Sungai Lingen, dapat dinormalisasi lagi atau disatukan lagi dengan Sungai Bodri, yang artinya dengan sistem ada dam air yang bisa pengaturannya, sehingga suplai air tawar tadi bisa masuk ke Desa Kartikajaya. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh, minimal mencegah abrasi yang semakin parah ini. Juga kesuburan tanah akan sedikit amat sedikit akan terpulihkan, dengan harapan kami semacam itu. Penyebab dari intrusi air laut ini adalah meningkatnya kebutuhan air bawah tanah. Banyaknya pembangunan di wilayah pesisir pantai tentunya berdampak pada naiknya populasi penduduk wilayah tersebut. Itu berarti bahwa kebutuhan air tanah di wilayah tersebut juga meningkat tentunya. Oleh sebab itu,
di wilayah pesisir pantai dengan tingkat kebutuhan air tanah yang tinggi akan mengakibatkan intrusi air laut. Turunnya muka air tanah, menjamurnya tambak akibat permintaan hasil tambak yang meningkat, dan maraknya pembangunan perumahan, industri, dan perkantoran akan mempersempit area infiltrasi air hujan yang turun, sehingga debit air tanah yang diambil tidak balance, atau terjadi ketidakseimbangan antara air yang diambil dengan debit infiltrasi hujan ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan menurunnya muka air tanah akibat eksploitasi lahan. Dengan demikian, bahwa penurunan muka air tanah sangat erat hubungannya dengan intrusi air laut, sehingga bila terjadi secara berkelanjutan akan terjadi land subsidence atau amblesan tanah. Sedimentasi. Muatan sedimentasi baik yang terjadi di lahan maupun dalam alur-alur dan di sungai utama disebabkan oleh terbawanya tanah oleh akibat erosi dan mengendap dalam suatu tempat. Desa Pidodowetan, tepatnya di Dusun Pilangsari, terjadi sedimentasi. Sedimentasi yang cukup luas di daerah tersebut bisa mengakibatkan dampak sosial yang begitu serius terkait dengan status pengelolaan lahan. Ini terjadi karena wilayah yang tersedimentasi dapat dikelola sebagai area tambak. Kalau jadi daratan seperti ini, tadinya ada yang dibuat tambak, tapi ini belum ada pemiliknya. Jadi masih namanya, kalau sini namanya Tirangan. Itu karena daerah atas sana, karena daerah atas sana kan banyak seperti jati atau apa, itu kan sudah ditebangi semua, jadi longsor, jadi endut seperti ini. Tadinya lurus, itu sudah belok kemari, yang beloknya ke kanan sekarang jadi ke kiri. Materialnya seperti tanah liat dari atas sana, dari lereng atau gunung. Secara sosial ekonomi, dampak yang ditimbulkan akibat sedimentasi adalah nelayan menjadi lebih jauh melaut. Hal ini disebabkan karena populasi ikan yang semakin menjauh. Dengan demikian, maka para nelayan untuk mencari ikan akan menghabiskan bahan bakar yang lebih banyak dari sebelumnya. Kalau soal melaut itu malah lebih jauh daripada yang dahulu-dahulu. Itu karena endut yang menjadi daratan seperti ini, jadinya lautnya terbawa ke sana. Menurunnya kualitas air. Menurut data uji mutu air dari BPIK, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, bahwa nilai BOD air laut Kabupaten Kendal adalah 174,51 mg per liter dari kadar maksimum yang seharusnya 20 mg per liter. Dengan tingginya nilai BOD, umumnya air mempunyai bau tidak sedap. Sebab apabila BOD tinggi dan DO rendah, berarti pula pemecah sampah organik akan berlangsung anaerob atau tanpa oksigen. Nilai BOD dan COD limbah yang diperbolehkan adalah 30 dan 80. Tingginya nilai BOD disebabkan oleh pembuangan limbah industri maupun masyarakat domestik ke aliran sungai, sehingga terjadi pencemaran. Hal ini dapat berakibat hewan dan tumbuhan air tidak dapat berkembang, bahkan mati. Seharusnya, jika limbah belum memenuhi standar yang ditetapkan, sebaiknya sebelum dibuang ke lingkungan harus melalui pengolahan terlebih dahulu. Usaha pengendalian erosi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 metode, yaitu metode vegetatif. Metode ini mempergunakan tumbuhan atau tanaman dan sisa-sisanya untuk mengurangi daya rusak hujan yang jatuh, jumlah, dan daya rusak aliran permukaan. Fungsi tumbuhan dalam metode ini untuk A.
melindungi tanah dari daya perusak butir-butir hujan. B. Melindungi tanah dari aliran permukaan. C. Memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah dan penahan air yang akan mempengaruhi besarnya aliran permukaan. Termasuk dalam metode vegetatif ini diantaranya budidaya tanaman semusim, yaitu jagung, kacang tanah, dan lain-lain secara musiman atau tanaman permanen, penanaman dalam strip cropping, pergiliran tanaman, sistem pertanian hutan atau agroforestry, pemanfaatan sisa tanaman. Metode mekanik. Metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, serta meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Metode mekanik dalam pengendalian erosi berfungsi A. Memperlambat aliran permukaan, B. Menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak, C. Memperbaiki atau memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah dan memperbaiki aerasi tanah, D. Menyediakan air bagi tanaman. Termasuk dalam metode mekanik adalah pengolahan tanah atau tillage, pengolahan tanah menurut kontur atau contour cultivation, guludan dan guludan bersaluran menurut kontur, teras yaitu teras bangku dan teras berlereng, dam penghambat yaitu check dam, waduk, rorak, tanggul, dan perbaikan drainase. Metode kimiawi. Metode kimia dalam pengendalian erosi menggunakan preparat kimia sintetis atau alami. Metode ini sering dikenal dengan sebutan soil conditioner yang bertujuan memperbaiki struktur tanah. Beberapa contoh soil conditioner yaitu PVA, polyvinyl alkohol, PAA, polyacrylic acid, FAMA, vinyl asetat malsid asid kopolimer, DAEMA, dimetil amino etil metrasilat, dan emulsi bitumen. Secara umum, erosi dapat terjadi karena air dan angin. Beberapa faktor yang mengakibatkan erosi tanah, diantaranya minimnya pengetahuan petani tentang cara bercocok tanam. Dan di wilayah Indonesia sendiri, erosi lebih sering terjadi karena pengikisan tanah oleh air. Untuk itu, diperlukan upaya konservatif untuk mencegah erosi. Dan upaya yang paling tepat dilakukan adalah melalui metode vegetatif dan metode mekanik. Saya sebagai masyarakat yang ada di hilir, tentunya ini berharap kepada masyarakat atau penduduk yang ada di hulu, artinya di daerah sumber mata air, yaitu daerah perbukitan. Ini berharap agar para masyarakat atau petani di sana tidak serta-merta mengubah fungsi yang dulunya menjadi hutan menjadi lahan pertanian. Kami bisa memahami kebutuhan hidup, namun jangan serta-merta juga merusak alam. Karena ketika pepohonan atau hutan itu ditebang secara sembarangan, itu tentunya akan berakibat dengan kontur tanah yang tidak stabil sehingga mudah longsor. Nah, hingga nanti ketika ada hujan itu akan mudah terbawa sehingga akan mengakibatkan pendangkalan di sungai. Tentunya ketika sungai ini sudah menjadi dangkal, maka masyarakat sendiri itu akan menikmati bahaya dari penumpukan air sungai yang tentunya tidak mampu lagi ditahan oleh sungai tersebut, sehingga sungai yang harusnya bisa mengalir dengan lancar akan tersendat akibat terjadinya penumpukan dari longsornya material atau tanah-tanah yang tadi sudah terkena air hujan tadi. Prioritas penanganan masalah Das Bodri terletak di kawasan hulu das yang meliputi 1. Subdas Logung, meliputi wilayah Kecamatan Tretep dan Candiroto, Kabupaten Temanggung, dan Kecamatan Sukorejo, Patean, Kabupaten Kendal. 2. Subdas Lutut, meliputi wilayah Kecamatan Tretep, Candiroto, dan Jumo, Kabupaten Temanggung. Dan 3. Subdas Putih, meliputi wilayah Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, dan Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Ketiga subdas tersebut dapat dikategorikan rusak, baik dari segi hidrologi dan penggunaan lahan. Untuk mengurangi kerusakan Das Bodri,
maka perlu dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dan pengelolaan Das Bodri dengan tepat dari bagian hulu sampai hilir das. Upaya yang pertama tentunya mentaati RT RW. Gitu. Jadi RT RW yang telah ditetapkan itu harus kita taati, mana daerah pemukiman, mana daerah yang merupakan hijau, kawasan hijau yang tidak boleh ditempati. Ini harus kita taati ya, karena itu memang sudah diatur yang menjadi daerah hijau ini tentunya dengan kemiringan yang sudah ditetapkan ya. Ini tidak boleh untuk pemukiman, itu harus ditaati. Yang kedua, ini untuk daerah hulu tadi sudah saya sampaikan, ini apabila memotong kayu, tanaman keras ya, ini harus diimbangi dengan penanaman. Jadi sebelum dipotong ini harus sudah diperhitungkan kapan rencana motong, sekarang saya menanam gitu ya tadi. Untuk daerah yang hilir ini di samping tadi mentaati tata ruang, ini juga pembuangan sampah ini tidak boleh dilakukan di sungai karena sungai bukan tempat pembuangan sampah, harus dibuang di tempat pembuangan yang telah disediakan. Upaya penanganan rusaknya Das Bodri dapat ditanggulangi oleh beberapa pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat. Regulasi yang tepat dapat mempercepat penanggulangan tersebut, dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lahan yang tepat dan pelestarian lingkungan sangat dibutuhkan. Dan pada akhirnya, harapan untuk kita semua untuk pengelolaan Das Bodri ialah terciptanya pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya. Dapat ditekannya erosi, produktivitas lahan meningkat, dan masyarakat menjadi sejahtera. Sebening pagi dan suryanya menghangatkan semesta, sejukkan jiwa. Mekar indah bunga mengoyak mata, semikat rindu resapi kalbu, menghancurkan semua.